Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah untuk membagi Kota Makassar ke beberapa kawasan. Dalam penataan ruang, keberadaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi perhatian penting di suatu kota. Pemanfaatan ruang terbuka hijau ini pun turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Tentang penataan ruang pada pasal 29, tertulis bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Dengan komposisi sebanyak 20% digunakan di ruang publik dan sisanya 10% untuk privat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, luas ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Makassar tahun 2022 seluas 1.942.051 hektar yang terdiri dari 1.129.017 hektar RTH publik dan 813.33 hektar RTH privat. Ruang terbuka hijau ini tersebar di 15 kecamatan Kota Makassar. Kota Makassar memiliki luas 175.077 km persegi dengan jumlah penduduk 1.464.401 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Kota Makassar harus sebanding dengan jumlah lahan permukiman yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penataan Ruang, luas kawasan permukiman di Kota Makassar adalah 9.508.083 hektar. Tercatat, pada tahun 2022, jumlah rumah yang ada di Kota Makassar adalah 275.095 unit yang tersebar di 15 kecamatan. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 268.678 unit. Persentase peningkatan 2,39% atau sebesar 6.417 unit. Sebagian besar rumah di Kota Makassar sudah dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni. Hal ini terlihat dari tingginya persentase rumah layak huni yang mencapai 99,90% pada tahun 2022. Rumah ini tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Pemakaman. Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan. Salah satu sarana fasilitas sosial yang dibutuhkan adalah lahan pemakaman. Tercatat, pada tahun 2022, total luas taman pemakaman di Kota Makassar adalah 98,10 hektar, dengan rincian luas taman pemakaman privat 5,63 hektar dan luas taman pemakaman publik 92,47 hektar. Sebanyak 94 taman pemakaman yang tersebar di wilayah Kota Makassar, terdiri dari 82 taman pemakaman umum dan 12 taman pemakaman khusus. Pertanahan dan perizinan. Tanah juga menjadi aset dari sebuah wilayah, terkhususnya di Kota Makassar, di mana pembangunan yang terkait dengan tanah dapat dilihat baik dari bidang infrastruktur untuk kepentingan umum maupun pembangunan yang sifatnya pribadi. Tercatat, pada tahun 2022, jumlah aset tanah pemerintah Kota Makassar yaitu 4.840 tanah. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terlihat dengan jelas jumlah perizinan dan non-perizinan di Kota Makassar tahun 2022 didominasi oleh 3 bidang, yaitu perdagangan, kesehatan, dan industri. Selain itu, juga terdapat berbagai perizinan berusaha, baik yang melalui sistem online single submission atau OSS maupun perizinan non-OSS. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan jelas jumlah perizinan dan non-perizinan di Kota Makassar tahun 2022 didominasi oleh 3 bidang, yaitu perdagangan, kesehatan, dan industri. Baik itu di lingkup nasional, regional, hingga lokal, bisa membuat wilayah kota menjadi teratur. Pemerintah perlu merencanakan dengan matang tata ruang kota
agar tertib dan tidak melahirkan masalah sosial di masyarakat. Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, keberagaman masyarakat tumbuh kembang menjadi masyarakat yang plural dan heterogen. Keberagaman tidak menjadi halangan bagi terciptanya kerukunan beragama di kota Makassar. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tercatat pada tahun 2022, rumah ibadah yang telah terbangun di kota Makassar mencapai 1.618 unit. Terdapat bangunan masjid mencapai 1.349 unit bangunan. Adapun gereja Kristen mencapai 147 unit bangunan. Banyaknya jumlah masjid tidak lepas dari banyaknya jumlah pemeluk agama Islam di kota Makassar yang mencapai 1.298.251 orang. Pemeluk agama Kristen di kota Makassar mencapai angka 104.412 orang, Katolik sebanyak 42.401 orang, Hindu sebanyak 1.624 orang, Buddha sebanyak 16.881 orang, sementara pemeluk agama Konghucu sebanyak 43 orang. Seperti inilah penampilan para jemaah haji asal Sulawesi Selatan saat memasuki asrama haji Sudiang Makassar usai menunaikan ibadah. Jumlah keberangkatan haji di kota Makassar pada tahun 2022 mencapai angka 533 jemaah haji. Pemberangkatan tahun 2022 adalah pemberangkatan awal setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya di kota Makassar, sehingga menyebabkan 2 tahun tidak ada pemberangkatan jemaah haji. Pada tahun 2022, terdapat jumlah keluarga miskin yang tercatat sebanyak 154.663 kakak. Jumlah penduduk miskin tahun 2022 sebanyak 432.727 orang. Adapun persentase penduduk miskin terbesar berada pada Kecamatan Tamalate. Minne urukana ya minne urupauri pasala nakarain tunisombaya rigo. Mayoritas masyarakat kota Makassar adalah suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Tanah Toraja. Makassar sangat terbuka bagi pendatang. Sejak berabad-abad lampau, telah berbaur berbagai suku bangsa, diantaranya Jawa, Ambon, Arab, Tionghoa, dan Melayu. Mereka telah membangun komunitas, dan itu dibuktikan dengan keberadaan Kampung Sambung Jawa, Pecinaan, Kampung Melayu, dan Ambon. Mangkasarat, atau yang biasa disebut bahasa Makassar, adalah bahasa yang digunakan penduduk Sulawesi Selatan. Bahasa ini mempunyai abjadnya sendiri yang disebut lontara. Namun, sekarang banyak juga yang ditulis dengan menggunakan huruf Latin. Huruf lontara berasal dari 63 huruf Brahmi kuno dari India. Seperti banyak turunan dari huruf ini, masing-masing konsonan mengandung huruf hidup A
yang tidak ditandai. Huruf-huruf hidup lainnya diberikan tanda baca di atas, di bawah, atau di sebelah kiri atau kanan dari setiap konsonan. Selain bahasa Makassar, bahasa Bugis, Tator, Mandar juga sering dipakai oleh masyarakat kota Makassar. Selain bahasa, kota Makassar juga memiliki keanekaragaman etnik. Kesenian itu tercurah dalam bentuk tarian dan festival seni budaya. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Kota Makassar, pada tahun 2022 tercatat 111 kelompok sanggar seni, 1 gedung kesenian, dan 2 museum dan pusat kebudayaan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Kota Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam Provinsi Busur Vulkanik Tersier Sulawesi Barat yang memanjang dari lengan selatan sampai ke lengan utara. Secara umum, busur ini tersusun oleh batu-batuan plutonik vulkanik berumur Paleogen Quarter serta batu-batuan metamorf dan sedimen berumur tersier. Karakteristik wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi untuk menimbulkan bencana, baik alam maupun non-alam. Salah satunya bencana banjir yang menjadi bencana alam yang paling banyak terjadi di Kota Makassar sepanjang tahun 2022. Banjir terparah di yang terendam banjir di Kecamatan Tamalate, ketinggian air Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar mencatat kejadian bencana selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2022, terjadi peningkatan bencana sebesar 400 kejadian bencana dari tahun sebelumnya. Bencana banjir masih menjadi bencana alam tertinggi di wilayah Kota Makassar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar mencatat, persentase kenaikan bencana banjir dari tahun sebelumnya sebesar 51,06%. Total peristiwa bencana selama tahun 2022 sebanyak 634 kejadian yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Makassar. Hingga tahun 2022, peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang dimiliki oleh BPBD Kota Makassar terdiri atas alat transportasi, air kompresor, mesin genset, mesin pompa oksigen, pompa air, mesin perahu, dan mesin bor beton. Selain bencana alam, peristiwa kebakaran menjadi salah satu kejadian yang kerap kali terjadi di masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Makassar, tercatat peningkatan peristiwa kebakaran di tahun 2022 sebesar 9,42% dari tahun sebelumnya. Untuk menunjang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berikut ini. Untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari potensi bencana yang ada di suatu wilayah, dilakukan pengkajian risiko bencana. Pendekatan potensi ini dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Kota Makassar dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah atau IKD sebesar 0,36 pada penilaian IKD yang dilakukan pada periode Juni sampai Agustus 2021. Dalam menghadapi risiko kebencanaan, pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan pembinaan kesiapsiagaan dan simulasi tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Makassar dan instansi terkait. Selain itu, pemerintah juga berharap semua pihak dapat bahu-membahu dalam menghadapi bencana, saling bersinergi dan menjalin komunikasi yang baik sehingga potensi kerugian dari bencana dapat diminimalisir.
Jadi visi kami adalah percepatan Makassar menuju kota dunia yang sombre dan smart city. Sombre itu bahasa Makassar, dan smart city dengan imunitas kuat. Jadi kata lain sekarang resiliensi, karena dulu zaman COVID jadi ada imunitas untuk semua. Sampai jumpa di lorong wisata Kota Makassar. Akibat kegiatan lorong wisata, Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi inflasi minus 0,11. Berarti kita mengalami deflasi. Dan insya Allah akan mengurangi tingkat inflasi kita dan membuat kota ini semakin sehat secara ekonomi. Pada tahun 2022, wisatawan domestik yang berkunjung di Kota Makassar mencapai 3.465.141 orang. Sementara, wisatawan asing sebanyak 71.388 orang. Berbagai macam objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, salah satunya adalah Pantai Losari, pantai yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Pulau Kayangan juga dapat menjadi pilihan bagi yang memiliki hobi diving ataupun berenang. Terdapat juga Pulau Kodingaring, Baralumpo, Barangcadi, Lai-Lai, Kodingaring Keke, dan Sambalunayang dapat menjadi pilihan destinasi bagi wisatawan. Sebagai kota yang memiliki sejarah panjang, objek wisata sejarah dapat menjadi pilihan, seperti Museum Kota Makassar, Museum Lagaligo, Monumen Mandala, dan tentunya Fort Rotterdam. Komplek makam kuno Raja-Raja Taluk juga memiliki daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah penyebaran Islam di Kota Makassar. Terdapat juga objek wisata buatan seperti Bugis Water Park. Berbagai wahana bertemakan wisata air, alam, dan petualangan menjadi daya tarik dari Bugis Water Park. Kawasan Lego-Lego, kawasan yang terletak di reklamasi Center Point of Indonesia, berdekatan dengan Anjungan Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah, dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Makassar. Lorong wisata menjadi salah satu daya tarik baru di sektor pariwisata. Setiap lorong akan memiliki kuliner khas, tanaman khas, dan kerajinan tangan. Semua itu dikelola oleh UMKM dalam bentuk badan usaha lorong. Bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Makassar tidak perlu khawatir, sebab di Kota Makassar tersedia 337 hotel, dari yang non berbintang sampai dengan hotel bintang 5. Sampai jumpa di lorong wisata Kota Makassar. Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan menjadi satu pusat industri untuk kawasan bagian timur Indonesia. Sebagai kota besar yang terus berkembang, laju pertumbuhan perekonomian serta perubahan teknologi dan informasi pun semakin cepat. Hal ini dapat dilihat dari makroekonomi Makassar yang memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,40% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Keberadaan industri di Kota Makassar memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan penurunan angka kemiskinan karena dapat menyerap tenaga kerja. Salah satu industri besar di Kota Makassar adalah PT Persero Kawasan Industri Makassar atau PT Kima.
Perkembangan perusahaan yang tumbuh di Kota Makassar relatif lebih cepat, di mana perusahaan tersebut diklasifikasikan dalam 3, yaitu perusahaan industri kecil, perusahaan industri menengah, dan perusahaan industri besar. Letak kawasan industri Makassar terletak pada posisi segitiga emas karena diapit oleh 2 jalan utama, arteri primer, yaitu Jalan Trans Sulawesi, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Tol Dr. Insinyur Sutami. Wilayah operasional PT Kimia Persero, yaitu Kota Makassar pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tamalan Rea, Kecamatan Biringkanaya, serta 5 kelurahan, yakni Dayak, Kapasa, Bira, Pai, dan Bulu Roke. Jumlah perusahaan di Kota Makassar yang terdata mencatat pada tahun 2022 sebesar 85,5% bergerak di industri kecil, usaha rumahan. Sementara 10% di industri menengah dan industri besar sekitar 4,5%. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Makassar, jumlah industri di Kota Makassar pada tahun 2022 sebanyak 7.086 industri yang mampu menyerap 28.190 orang tenaga kerja. Industri makanan dan minuman menjadi jenis industri yang dominan, mencapai total 2.218 industri dengan menyerap 8.388 orang tenaga kerja. Kota Makassar memegang peranan penting sebagai salah satu pusat kegiatan bisnis. Aspek pembangunan daerah yang dapat mendorong potensi pertumbuhan perekonomian masyarakat adalah pengelolaan sarana prasarana perdagangan. Perkembangan perdagangan di Kota Makassar merupakan pintu gerbang perdagangan kawasan timur Indonesia. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah Kota Makassar adalah menyediakan sarana perdagangan baik pasar tradisional maupun pasar modern. Berdasarkan data tahun 2022, di Kota Makassar terdapat 16 unit pasar tradisional, pasar grosir 1 unit, dan mal atau plaza sebanyak 1 unit yang tersebar di beberapa kecamatan. Pasar memegang peranan penting dalam memajukan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pasar bergerak pada sektor informal. Oleh karena itu, siapa saja memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan di pasar. Tercatat, pada tahun 2022 di Kota Makassar, terdapat 16.008 potensi tempat usaha atau pedagang, namun yang aktif hanya 9.584 tempat usaha atau pedagang. Berikut ini jumlah tempat usaha atau pedagang di Kota Makassar tahun 2022. Pengembangan usaha dan koperasi program UMKM atau usaha kecil dan menengah pada dasarnya untuk mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan dan terbukanya akses permodalan melalui intermediasi pada lembaga keuangan dalam bentuk kredit investasi dan modal kerja untuk membiayai sektor-sektor produktif. Selain menciptakan lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan berusaha dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, sekaligus mendorong peningkatan PDRB Kota Makassar terkait dengan koperasi dan UMKM. Program UMKM atau usaha kecil dan menengah pada dasarnya untuk mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan dan terbukanya akses permodalan melalui intermediasi pada lembaga keuangan dalam bentuk kredit investasi dan modal kerja untuk membiayai sektor-sektor produktif. Saat ini, jumlah koperasi yang aktif di Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada data 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020, sebanyak 806 koperasi, tahun 2021, sebanyak 812 koperasi, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 1028 koperasi. Tahun ini menyebar di seluruh wilayah sekecamatan di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar memiliki prioritas yaitu menciptakan koperasi berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi melalui kegiatan revitalisasi kelembagaan dan usaha serta klasifikasi koperasi.
kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022 di Kota Makassar, terdapat 1.237 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 28 rumah sakit umum, 7 rumah sakit khusus, 47 puskesmas, 35 puskesmas pembantu, 16 rumah sakit ibu dan anak, 797 apotik, 121 toko obat, dan 186 klinik yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar. Dihimpun dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, sumber daya manusia bidang kesehatan di Kota Makassar pada tahun 2022 mencapai angka 1.864 orang, yang mana tenaga kesehatan perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar, yaitu 569 orang. Sumber daya manusia kesehatan adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan di Kota Makassar. Mereka adalah ujung tombak agar terwujudnya derajat kesehatan yang optimal di Kota Makassar. Upaya penanganan kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Kecamatan Tamalate memiliki tingkat persentase angka stunting paling tinggi, yaitu sekitar 20,43% atau 681 balita stunting. Tercatat bahwa terdapat 3.333 balita stunting dari 81.638 balita yang diukur. Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, dari intervensi dari pemerintah untuk mengejar angka stunting 0% di Kota Makassar. Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar, adalah penyebaran virus COVID-19. Yang mana tercatat bahwa angka kasus penyebaran COVID-19 di Kota Makassar pada tahun 2022 mencapai angka 18.230. Adapun Kecamatan Biringkanaya tercatat yang paling banyak dilanda wabah COVID-19, yaitu sebanyak 2.339 kasus. Untuk mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka diperlukan berbagai strategi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satunya adalah program Home Care. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa tak ada warga Kota Makassar yang mengalami masalah kesehatan tidak tertolong dengan cepat. Diharapkan dengan strategi kehadiran pemerintah seperti Home Care, hak kesehatan dasar warga Kota Makassar dapat terpenuhi. Program ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tentang pelayanan kunjungan rumah 24 jam atau Home Care di Kota Makassar. Pada tahun 2022, jumlah petugas Home Care sebanyak 420 orang, dengan rincian 107 orang dokter dan 257 orang perawat, serta 56 orang supir. Terdapat 3 jenis pelayanan Home Care, yaitu Home Care Visit, Home Care Emergency, dan Home Care Follow-up. Tahun 2022 tercatat bahwa pelayanan home care visit bagi pasien yang tidak mampu ke rumah sakit ataupun puskesmas sebanyak 3.567 orang. Adapun pelayanan home care emergency bagi pasien gawat darurat maupun pertolongan pertama sebanyak 750 orang. Sedangkan pelayanan home care follow-up bagi pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan untuk proses penyembuhan sebanyak 440 orang. Geografi. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0,5 derajat ke arah barat, diapit 2 muara sungai yakni Sungai Talo yang bermuara di bagian utara kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175.077 km persegi daratan dan termasuk 11 pulau di Selat Makassar
ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km persegi. Iklim di Kota Makassar pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu rata-rata di Kota Makassar mencapai 28,6 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata 6,03%. Demografi. Penduduk Kota Makassar tahun 2022 berdasarkan data konsolidasi bersih atau DKB tercatat sebanyak 1.464.401 jiwa yang terdiri atas 727.938 penduduk laki-laki dan 736.463 penduduk perempuan. Jika dibandingkan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Presentase penduduk dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Biringkanaya, yaitu 14,56%, sedangkan presentase penduduk dengan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, sekitar 1,02% dari total jumlah penduduk Kota Makassar. Berdasarkan pengelompokan usia produktif 15 hingga 64 tahun dan non-produktif usia muda dan usia tua, jumlah penduduk Kota Makassar yang termasuk dalam kelompok produktif pada tahun 2022 sebesar 1.026.165 jiwa atau sebesar 70,7%. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok non-produktif sebesar 438.236 jiwa atau 29,93%. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mencatat kepemilikan kartu keluarga atau KK di Kota Makassar mencapai 444.818 dokumen dan jumlah kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP di Kota Makassar tahun 2022 adalah 975.625 KTP yang tersebar di 15 kecamatan Kota Makassar. Pasal 31 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, nilai indeks pembangunan manusia di Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2022, indeks pembangunan manusia di Kota Makassar mencapai 83,12%, meningkat 0,46% dari tahun sebelumnya. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga hal ini terus diupayakan untuk menjaga keseimbangan jumlah siswa dengan jumlah sarana dan prasarana. Rasio guru dan murid TK sederajat sebanyak 1 guru berbanding 12 murid. Rasio guru dan murid SD sederajat sebanyak 1 guru berbanding 18 murid. Sedangkan rasio guru dan murid SMP sederajat sebanyak 1 guru berbanding 15 murid. Sementara itu, rasio guru dan murid SMA sederajat sebanyak 1 guru berbanding 22 murid. Adanya rasio guru dan murid ini bertujuan agar pemerintah Kota Makassar dapat mengambil langkah dalam penanganan jumlah guru dan murid yang ideal, sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai pusat pendidikan kawasan timur Indonesia, Kota Makassar memiliki 3 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Universitas Hasanuddin memiliki 17 fakultas, yang mana terdapat 33.337 jumlah mahasiswa. Fakultas Teknik menjadi fakultas yang paling banyak memiliki mahasiswa, yaitu berjumlah 7.879 mahasiswa. Sementara Universitas Negeri Makassar memiliki 9 fakultas, yang mana terdapat 55.997 jumlah mahasiswa. Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi fakultas yang paling banyak memiliki mahasiswa, yaitu sebesar 14.990 mahasiswa. Sedangkan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki 8 fakultas, terdapat 29.190 mahasiswa. Yang mana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menjadi fakultas yang paling banyak memiliki mahasiswa, sebanyak 5.057 mahasiswa. Persampahan. Dalam rangka memacu kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi untuk menjadikan Kota Makassar sebagai kota bersih dan hijau, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan berbagai kegiatan untuk menangani permasalahan sampah. Salah satunya dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional pada tahun 2022 mengusung tema Kelola Sampah, Kurangi Emisi, Bangun Proklim. Tidak hanya sekedar simbol belaka, tapi memaksimalkan upaya pengendalian sampah dimulai dari diri masing-masing seperti memilah sampah, menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan bergabung menjadi anggota Bank Sampah. Bank Sampah sendiri merupakan sistem pengelolaan sampah non-organik yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2015 dengan membentuk UPTD Bank Sampah Kota Makassar. Bank Sampah adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah. Pada tahun 2022, jumlah timbulan sampah Kota Makassar mencapai 4.217,47 meter kubik per hari yang mengalami peningkatan 2.822,57 meter kubik per hari atau sebesar 202,35% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor terjadinya kenaikan timbulan sampah, yaitu peningkatan jumlah penduduk, aktivitas sudah normal pasca pandemi COVID-19 yang melanda Kota Makassar, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dan sumbernya. Sanitasi dan pengelolaan air limbah. Selain penanganan permasalahan sampah, salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah program percepatan pembangunan sanitasi permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sanitasi bagi masyarakat. Berdasarkan data tahun 2022, tingkat persentase akses sanitasi yang layak di Kota Makassar telah mencapai 99,40% dan persentase akses sanitasi yang aman adalah 4,00%. Pengelolaan limbah Kota Makassar merupakan tupoksi dari UPT Pengelolaan Air Limbah di bawah Dinas Pekerjaan Umum. Pengelolaan air limbah di Kota Makassar bertujuan untuk terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukiman, serta meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengolahan air limbah domestik dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik.
kebiasaan kami setiap hari Selasa sudah menjadi tradisi di pemerintah Kota Makassar untuk bersama-sama teman-teman ojol lewat jasa mereka kita sampai ke kantor dan sampai ke tujuan meeting ataupun agenda pada hari ini. Kita ikuti Ojol Day Gaya Makassar. Pemerintah Kota Makassar mencanangkan Ojol Day yang diberlakukan bagi seluruh ASN dan tenaga kontrak di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk berangkat kerja menggunakan transportasi online pada setiap hari Selasa. Ini merupakan upaya pemerintah Kota Makassar untuk mengendalikan inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Tercatat dalam kurun tahun 2022, jumlah penumpang pengguna moda transportasi kapal laut mengalami peningkatan 118,32% jika dibandingkan tahun 2021. Jumlah penumpang tertinggi pada bulan Desember yaitu sebanyak 103.669 orang. Sementara penumpang moda transportasi udara tertinggi pada bulan Mei yakni 941.775 orang. Pelabuhan Makassar terdiri atas 5 terminal existing, yaitu Terminal Soekarno, Terminal Hatta, Terminal Hasanuddin, Terminal Pautere atau Pelayaran Rakyat, dan Terminal Makassar Newport. Terminal Soekarno merupakan terminal yang digunakan untuk melayani kegiatan bongkar muat General Chemo, penumpang, dan multipurpose. Terminal Soekarno memiliki beberapa fasilitas antara lain dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan terminal penumpang. Jumlah penumpang yang tercatat pada tahun 2022 adalah sebanyak 747.655 orang. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat lebih, yakni sebanyak 405.195 orang dibandingkan pada tahun 2021. Hal ini seiring dengan longgarnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin adalah bandara udara yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Bandara ini terletak di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, atau sekitar 20 km dari pusat Kota Makassar dan dihubungkan oleh jalan bebas hambatan atau jalan tol. Bandara ini memiliki landasan sepanjang 3.000 meter dan mampu didarati pesawat berbadan lebar sejenis Airbus dengan rute terjauh adalah Jeddah. Berdasarkan data existing tahun 2017, bandara ini juga memiliki fasilitas sisi darat. Jumlah penumpang domestik di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 43,5%. Hal ini seiring dengan penghapusan kewajiban tes usap, PCR, maupun antigen jika vaksin lengkap telah dilakukan sebagai syarat perjalanan di era pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Tercatat pada tahun 2022, jumlah penumpang domestik sebesar 9.553.338 orang. Adapun jumlah penumpang domestik Bandara Sultan Hasanuddin tertinggi pada bulan Mei sebanyak 941.775 orang dan terendah pada bulan Februari yakni 589.566 orang. Sementara untuk penumpang internasional mengalami kenaikan penumpang sebanyak 163.402 orang penumpang dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan industri penerbangan yang kembali pulih akibat pandemi. Angkutan umum massal berbasis jalan. Pemerintah Kota Makassar juga mendukung adanya angkutan umum berbasis jalan yang memudahkan masyarakat seperti Transma Minasata. Transma Minasata adalah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT yang mulai beroperasi pada tanggal 14 November 2021 di Kota Makassar. Layanan bus rapid transit ini diciptakan untuk memudahkan mobilitas warga Makassar agar mau menggunakan transportasi publik.